Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang gangguan kekurangan yodium. Perkenalkan, nama saya Andieniza Wazahra dengan NIM 2204456. Saya Naswadia dengan NIM 2201269. Saya Nislina dengan NIM 2207523. Saya Zulfa Nur Saidah dengan NIM 2101748. Dan saya Korea Anggraini dengan NIM 2201647. Yodium itu apa sih? Nah, yodium itu merupakan mineral yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi pertumbuhan, perkembangan, serta fungsi otak. Nah, ternyata hewan juga memerlukan yodium untuk pertumbuhannya. Kebutuhan rata-rata bagi manusia itu 0,15 mikrogram per harinya. Manusia itu memerlukan yodium per hari, secara teratur setiap hari. Nah, jika kita kekurangan yodium, itu bisa menyebabkan gangguan fisik maupun mental dari mulai yang ringan hingga yang berat. Nah, di sini ada wilayah yang banyak terkena yodium. Di Provinsi Bali, tepatnya di Kabupaten Badung, itu tidak termasuk endemis Gaki atau yang bisa disebut dengan gangguan akibat kekurangan yodium. Tapi sampai sekarang, pencapaian konsumsi garam beriodium itu di tingkat rumah tangga daerah tersebut sebesar 51,9% dan masih di bawah target yang sudah ditetapkan oleh Dinkes Provinsi Bali, yaitu sebesar 80%. Di sini ada gejala kekurangan yodium. Yang pertama adanya naiknya berat badan. Yang kedua, penderita lebih cepat merasa capek. Yang ketiga ada memiliki kulit yang kering. Yang keempat juga ada jantung berdetaknya lebih lambat. Di sini ada faktor kekurangan yodium. Faktor ini dipengaruhi oleh 5. Yang pertama yaitu defisiensi yodium dan yodium ekses yang sangat mempengaruhi yodium. Karena kita itu memerlukan yodium yang emang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, lokasi. Lokasi sangat mempengaruhi karena salah satunya yang sering terkena Gaki atau gangguan akibat kekurangan yodium itu di daerah dataran tinggi. Itu terjadi karena tanah di sana itu memiliki zat yodium yang sangat rendah. Yang ketiga, asupan energi dan protein. Kebanyakan masyarakat kekurangan yodium itu karena kekurangan asupan energi dan protein. Hal ini dapat kita antisipasi dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung yodium. Yang keempat yaitu dengan pangan geostereogenik. Yang kelima yaitu genetik. Nah, genetik ini sangat mempengaruhi. Jadi, selain karena kita kekurangan yodium, faktor genetik juga dapat mempengaruhi kita terkena serangan kekurangan yodium. Makanan apa aja sih yang dapat agar kita mencegah kekurangan yodium? Yang pertama itu ada telur, yang kedua garam beriodium, yang ketiga buah-buahan, yang keempat susu sapi, dan yang terakhir biota laut. Ini merupakan salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Puskesmas. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi garam yodium yang dilakukan oleh petugas gizi yang dilakukan pada saat posyandu. Yang kedua, pemantauan pemakaian garam beriodium dilakukan setiap bulan Juli pada tingkat rumah tangga, pada tingkat masyarakat pada bulan Februari dan Agustus. Yang ketiga, pembagian garam iodium gratis kepada masyarakat dilakukan pada setiap bulan Agustus. Pembagian ini bertujuan untuk memberi contoh jenis garam yang mengandung iodium dan diharapkan masyarakat dapat membeli garam yang beriodium. Yang terakhir, melakukan survei tentang garam beriodium terhadap masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Lalu apa sih hasilnya dari upaya yang sudah dilakukan? Jadi, hasil dari upaya survei yang sudah dilakukan terhadap 10 ibu rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Petang 2 adalah
30% responden mengatakan belum mendapatkan informasi tentang garam beriodium. Lalu, 70% dari mereka selalu memasukkan garam ketika sedang memasak. Lalu ada juga 30% responden mengatakan tidak tersedianya garam berlabel beriodium di warung tempat mereka membeli garam. Lalu ada 70% responden belum melakukan penyimpanan garam dengan baik dan benar. Lalu setelah dilakukan uji coba garam dengan menggunakan iodine test, hanya 40% dari responden yang didapatkan menggunakan garam yang mengandung iodium. Dari presentasi tadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata kekurangan iodium itu cukup berbahaya bagi manusia maupun hewan. Tentunya kita juga berharap bahwa kita selalu sehat dan tidak pernah kekurangan iodium. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga kita bisa ketemu di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.